Kenapa bengong? Dari tadi saya perhatikan kamu ngelamun. Ada apa? Tanya Ibrahim dengan nada menyelidik. Entah kenapa aku jadi merasa lebih nyaman jika panggil dia Al-Fakir. Apa? Kamu perhatiin aku? Enggak sengaja aja beberapa kali berpapas pandang. Bengong aja. Hei Al-Fakir, kamu ini sebenarnya siapa sih? Tiba-tiba nongol. Ya, saya manusia, seperti yang kamu dan orang-orang lihat. Iya, tapi maksud aku tuh, kenapa bisa gitu? Kamu mendapat amanah mengenai uang dan wasiat-wasiat itu. Sebenarnya orang itu siapa? Siapa yang sudah ngasih uang itu sama aku? Yang jelas, sekarang kamu harus bisa menggunakan itu dengan baik. Kamu gunakan kesempatan ini. Pria di hadapanku sedang asik makan. Ia berhenti mengunyah, bahkan menyendok makanan di mangkuk setiap kali menjawab atau bertanya padaku. Bu, terima kasih ya, ucap tamu undangan bergantian. Mereka bersalaman, lalu pulang. Alhamdulillah, akhirnya acara ini selesai juga. Dan yang terpenting, berjalan dengan sangat lancar. Maaf bu, wanita tadi itu siapa ya? Kayaknya mereka tidak suka sama kami. Mereka itu kayaknya jahat ya. Tanya seorang dari tamu undangan yang baru saja menyelesaikan makannya dan hendak pamit pulang. Aku mengulas senyum, lalu menghembuskan napas pelan. Tidak bu, mereka tidak jahat kok. Mungkin tadi hanya salah sasaran. Tempat yang mereka tuju tidak sesuai dengan yang diharapkan. Loh, kenapa? Padahal tempat ini bagus banget, makanannya juga enak. Kami sangat bahagia dan berterima kasih banyak karena Bu Mutia sudah mengundang kami ke sini dan dibolehkan makan gratis. Semoga semakin dilancarkan rezekinya ya Bu. Amin. Mereka pamit silih berganti. Aku dan pegawai-pegawaiku membereskan semuanya, termasuk juga Ibrahim turut membantu pekerjaan kami. Bu Mutia tidak usah repot buat bantuin beres-beres Bu. Biar kami aja. Ini semua kan tugas kami. Sudah, tidak apa-apa. Biar cepat selesai juga. Maaf Bu, kayaknya Ibu harus hati-hati sama dua wanita yang tadi deh. Dilihat dari cara bicaranya sama ibu, mereka itu kayak tidak suka gitu. Apalagi jika mereka tahu misalkan ternyata bos yang mereka cari itu adalah ibu. Sudah Di, tidak apa-apa. Mereka mungkin lagi ada banyak pikiran, jadi mereka sedikit meninggi nada bicaranya. Kita tidak boleh suudzon sama orang lain. Terus saja berprasangka baik. Siapa tahu jika mereka memang memiliki perangai buruk, justru akan menjadikan prasangka kita itu sebagai doa bagi mereka. Benar begitu kan Ustaz? Sangat betul Bu Ustazah. Nah, jadi kalian itu sebenarnya beruntung sekali. Selain bos kalian ini tajir, tapi juga seorang religius wanita. Gimana kalau kamu bantu-bantu saya jika sudah ada waktu luang untuk mengisi acara di kajian-kajian muslimah? Duh, gimana ya Ustadz? Saya itu masih awam soal begituan. Kayaknya enggak deh. Kecuali kalau cuma ikut bantu nyiapin, masih bisa. Aku pun sontak memanggilnya dengan sebutan Ustadz. Duh, Ibrahim alias Al-Fakir. Bersamanya seakan otakku tak berhenti traveling. Betapa agamis sekali tampilan pria di hadapanku. Loh, memang
Siapa juga yang minta kamu untuk isi pengajiannya? Andi, Seto, dan Arman menutup mulutnya seakan ada sesuatu yang tengah mereka sembunyikan. Iya, tawa mereka. Setelah beberapa lama berselang, semua sudah beres. Ruko pun sudah siap ditinggal. Aku masih mau mampir ke panti asuhan sebab mereka semua tadi tidak bisa hadir. Kebetulan sekali, Ibrahim ini bawa mobil, maka aku tidak perlu susah mencari taksi online. Duh, yang baru cerai sama suaminya ternyata sudah deket aja sama laki-laki lain. Jangan-jangan uang kiriman suaminya selama ini dia gunakan untuk nyenengin laki-laki lain. Entah ini siapa, dua wanita yang dari kalimatnya tidak lain tidak bukan merupakan logat dari ibu-ibu kampung yang sering berkomentar di medsos adik ipar maupun manmer. Maaf Bu, saya sudah Mutia, jangan dimasukkan dalam hati. Sergah Ibrahim sembari sibuk memindah beberapa kotak ke dalam mobil. Aku mengangguk lalu mendengus pelan. Biarkan mereka berkata apa. Toh, aku tidak pernah minta-minta buat bertahan hidup pada mereka. Aku mencoba menguatkan hati sendiri. Jika bukan aku yang merawat hatiku, siapa lagi? Aku bahkan tidak percaya pada orang di sekitarku. Pernah sekali percaya, ternyata justru menjerumuskan dalam lubang kesengsaraan. Tentu dia nggak akan bisa ngejawab, Bu. Orang semua ocehannya sudah disemburkan sama mantan mertuanya. Nasib baik ya, Bu Rani masih punya Widya yang bisa belain dia. Jika tidak, pasti sudah menjadi bulan-bulanan menantunya. Iya tuh, jadi ngeri Bu. Buat punya mantu kalau macam dia. Tanda-tanda akhir zaman, menantu berani sama mertua. Padahal nih Bu, zaman buyut saya dulu, katanya sih ya, jangankan ngebantah, ndonga aja sama mertua itu gak berani Bu. Buyut? Kenapa jauh-jauh bawa buyut mereka yang sudah meninggal? Gimana kalau mereka? Apa masih bisa jaga perasaan orang terdekat? Selagi di orang lain saja dolim seperti ini. Bukankah dolim itu diawali dari dolim pada diri sendiri terlebih dahulu? Mau ikut atau enggak? Seru Ibrahim dari dalam mobil. Ia sudah duduk di kursi kemudi. Aku tersentak. Kenapa dari tadi hanya mematung di depan pintu? Mereka datang bukan untuk memberi ketenangan dan kekuatan. Kenapa aku masih pedulikan dan membiarkan mereka terus menghujat dengan tetap diam? Kuempaskan bokong di kursi penumpang, di samping beberapa kotak yang hendak dibagikan nanti di panti. Mereka itu siapa sih? Aku menggeleng, tidak ingin membahas. Tidak ada gunanya juga dibahas. Toh, sudah berlalu juga. Sebenarnya, saya tahu mereka siapa. Kenapa Terus? Maksud saya merasa sudah waktu yang sangat tepat jika kiranya saya ungkap beberapa rahasia besar yang selama ini tidak kamu ketahui. Sudah, saya tidak ingin tahu rahasia tentang siapa-siapa. Nanti malah jatuh gibah. Tidak kok, ini menyangkut kamu sendiri. Maksud kamu? Jadi sebenarnya tuh orang tua kamu. Aku mengernyitkan dahi. Telinga ini kupasang baik-baik. Jangan sampai ada informasi yang terlewat jika terkait ayah dan ibu. Aku sudah lama ingin sekali mengorek info terkait mereka. Aku sangat merindukan mereka. Sekalipun aku tidak akan pernah bertemu lagi, minimal
aku bisa mengenang semua dalam hati. Ada apa? Please, kamu ceritain secara detail ya. Kalau boleh, akan saya rekam biar saya bisa putar berulang-ulang. Tidak perlu. Lain waktu, jika kamu ingin dan merasa rindu sama orang tua kamu bilang saja. Saya akan ceritakan semuanya. Tapi, tunggu dulu. Dari mana kamu bisa tahu semuanya? Bukankah kita seumuran ya? Jadi, jika orang tuaku meninggal saat aku kecil, tentu kamu juga tidak akan ingat semua itu. Ibrahim menggeleng. Apa ini? Setahuku demikian. Masa iya sih dia awet muda? Atau sebenarnya pria di hadapanku ini seorang bujang lapuk? Kalau itu orang tua saya yang menceritakan tepat saat saya mulai memasuki usia dewasa. Sayangnya orang tua saya telat memberitahu. Mereka lama di Paris. Saat mereka datang, kami mencari informasi tentang kamu. Ternyata kamu sudah menikah. Tunggu dulu. Aku? Gimana sih? Kok aku jadi tambah bingung? Ceritanya diselesain dulu dong. Jangan muter-muter. Sebentar dulu. Kita sudah sampai. Kita bagikan kotak-kotak ini dulu. Baru insya Allah nanti akan saya ceritakan. Kudongakkan pandangan. Ternyata benar sudah sampai. Rasa penasaranku sudah menyita perhatianku bahwa ternyata kami sudah harus segera turun. Dimohon untuk readers, berikan kritik dan saran yang membangun ya, guna menunjang jalannya channel ini. Semoga kalian semua suka. Jika ada unek-unek, tolong langsung sampaikan saja. Semoga kita semua bisa jadi sahabat yang bisa saling menguatkan untuk bisa terbang tinggi menjauh. Salam hangat dari cerita Sayap Patah. Semoga sayapnya bisa segera sembuh dan kembali terbang menuju antariksa mengelilingi Butala. Terima kasih.